Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumi ilmin rasihin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Tangerang TV, masyarakat Kota Tangerang dan sekitarnya. Dalam kesempatan ini tausiah. Hari ini kita akan membicarakan tentang terkait masalah amalan yang sifatnya ringan tapi luar biasa pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sebetulnya hal yang menyebabkan masuk surga seseorang itu adalah bisa jadi bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bisa jadi bukan karena zakat kita, dan bukan karena haji kita. Akan tetapi seluruh amal ibadah kita itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Bahkan dalam surat Al-Zalzalah Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Lantas apakah amalan yang ringan tapi justru nanti di yaumil qiyamah atau yaumil jaza justru berat timbangannya dan pahalanya sangat besar. Diriwayatkan dalam suatu hadis dari Abu Hurairah dijelaskan, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat ringan diucapkannya, tapi justru itu besar pahalanya, memperberat dalam timbangan nanti pada hari kiamat. Apa itu? Satu kaul mengatakan bahwa itu adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang sering kita baca dalam setiap sholat 5 waktu. Akan tetapi ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, belum tentu kalimat tersebut mampu kita baca. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar ketika orang tua kita, saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, kita ajari, kita talqini, lakinu mautakum bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajari, talqini orang tua kita, ibu kita, saudara kita agar senantiasa dapat mengucapkan di akhir hidupnya supaya husnul khotimah ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itulah ya barangkali yang menyelamatkan nanti kita di padang mahsyar yaumil qiyamah. Karena kita sering ucapkan kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Ketika puasa kita sudah tidak ada, sholat kita juga tidak diterima, zakat pun tidak ada, haji belum pernah, maka dua kalimat inilah yang bisa menyelamatkan nanti pada hari kiamat. Karena ternyata kita terus menerus membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ada satu kaul yang mengatakan bahwa dua kalimat yang ringan itu kemudian memperberat dalam timbangan bukan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi subhanallah alhamdulillah, subhanallah bihamdih. Biasa kita kalau habis sholat kita bersubhanallah, bihamdih, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ringan dibaca dan cukup ketika habis sholat kita baca itu 33 kali setiap sholat wajib maupun sholat sunnah. Barangkali ringan tetapi pahalanya besar sekali. Itu juga termasuk dua kalimat yang nanti di hari kiamat berat dalam timbangan. Ringan diucapkan, berat dalam timbangan. Hanya saja memang kebanyakan kita umat Islam kadang-kadang menyepelekan kalimat-kalimat ringan ini seolah-olah tidak ada pengaruhnya. Padahal di hari kiamat nanti itu akan berpengaruh besar dalam timbangan nanti. Maka kita diwajibkan, dianjurkan Rasulullah membaca subhanallah, walhamdulillah,
la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah dua kalimat yang akan mempererat dalam timbangan kita. Itulah salah satu di antara kalimat-kalimat yang ringan diucapkan tapi berat dalam timbangan. Kita berharap di akhir hidup kita husnul khotimah. Sebab Rasulullah mengatakan, man qala fi akhiril hayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya terucap kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jaminannya masuk surga. Tapi apakah mudah diucapkan ini ketika kita meninggal? Susah, karena seluruh kaku semua. Maka kita anak berperan sekali. Suami berperan terhadap istrinya, istri berperan terhadap suaminya, anak-anak berperan kepada kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ketika dalam sakaratul maut kita berusaha untuk diucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita dapat senantiasa mendawamkan. Sebab sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah amal yang kecil tapi kita continue istiqomah. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah daripada yang banyak-banyak tapi tidak diistiqomahkan. Lebih baik ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, istiqomah dibaca setiap habis sholat, itulah yang akan menjamin kita masuk surga. Termasuk tadi subhanallah wa hamdi subhanallahil azim, kita baca setiap sholat. Mudah-mudahan itu dapat menjadi wasilah untuk masuknya kita ke dalam surga Jannatul Naim dan akan menyelamatkan nanti di hari pembalasan. Itu saja barangkali tausiah untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mendawamkan kalimat-kalimat ringan tapi memperberat dalam timbangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.